terlalu banyak uang cashnya, apalagi ditaruhnya cuma di bank doang, itu juga sebenarnya kurang bagus, dalam artian uangnya itu jadi tidak bekerja optimal gitu ya. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Dan kali ini seperti biasa kita selalu hadir di segmen interview bareng mereka Tarina di sini dan juga ada Olivia Louis, financial expert CNBC Indonesia. Hai Kak Oli. Hai. Oke, beberapa waktu belakangan ini Sobat Cuan mungkin sudah sering mendengar ya kalimat kata-kata cash is the king, cash is the king. Apa sih cash is the king? Nah, kalau itu diterapkan dalam bentuk perencanaan keuangan atau mungkin kalau kita taruh di dalam postur keuangan kita deh gitu ya, cash nih gimana letaknya terkait mengenai cash is the king ini, seperti apa Kak Olive? Karena banyak banget yang bilang cash is the king, yaudah deh gue jual-jualin semua aset gue jadi cash semua gitu kan, gak harus itu juga. Enggak sih, jadi kalau di dalam pengaturan keuangan sendiri ya, cash is the king itu berawal dari udah pasti surplus budgeting gitu ya, jangan defisit budgeting. Sebenarnya kalau perencanaan keuangan itu simple sih mindsetnya, dimana ketika kita punya pendapatan kita harus punya sisa untuk kita simpan gitu ya. Jadi jangan langsung habis. Nah ini namanya surplus budgeting, istilahnya jangan lebih besar pasak daripada tiang, itu dulu. Nah cashnya tuh dari yang mana gitu? Apakah kita nggak boleh punya aset tetap harus dalam bentuk cash saja? Tentu saja tidak. Terlalu banyak uang cashnya, apalagi ditaruhnya cuma di bank doang, itu juga sebenarnya kurang bagus, dalam artian uangnya itu jadi tidak bekerja optimal gitu ya. Oke. Jadi kalau kita mau lihat cash is the king, kita harus terapin dulu nih 3 rasio yang paling penting untuk personal finance gitu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Cashnya di sini, rasio likuiditas itu yang Sobat Cuan sering dengar namanya adalah dana darurat ya. Jadi rasio likuiditasnya itu misalnya 3-6 kali pengeluaran. Nah itu cash yang kita pakai untuk jadi bumper gitu ya, apabila terjadi keadaan darurat. Keadaan darurat itu macam-macam. Misalnya kadang tuh kebanyakan dari kita nih ya, Kak Maria yang pegawai pikir kayak, oh saya mah gak perlu siapin dana darurat, nanti kalau saya sakit kan ada kantor, ada asuransi. Betul, ada asuransi aman gitu ya. Tapi sebenarnya kan yang bisa sakit bukan kita doang ya. Kita harus perhatiin juga orang tua kita seperti apa gitu. Ini contoh yang paling terbaru ya. Mungkin Kak Maria juga tahu ketika mama mertuaku baru saja meninggal. Di sini kita membutuhkan dana darurat untuk misalnya makamin, rumah duka, biaya rumah sakit. Kebayang gak sih kalau kita gak punya dananya, akhirnya kita harus minjem misalnya di bank atau di saudara. Nah minjem ini yang akhirnya nanti tuh justru akan membuat cash flow kita berantakan berikutnya. Tapi kalau kita punya dana daruratnya, kita sudah siap, oh ya udah bisa pakai dana darurat dulu. Berarti dengan kata lain, dengan cerita ini terkonfirmasi deh, pada saat itu ya cash adalah rajanya. Betul. Karena kita gak bisa lagi menggunakan bagian postur yang lain selain mengeluarkan cash yang kita punya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita punya investasi ya, jangan sampai kita jual saham atau reksadana kita untuk keadaan yang darurat gitu kan, sayang banget ya. Iya kalau sahamnya lagi hijau, kalau lagi merah ya kan portonya. Aduh. Gitu. Itu yang pertama. Itu rasio yang kedua adalah debt to ratio-nya. Jadi debt, kalau di perusahaan kan kita ngomongnya debt to equity ya. Kalau di personal finance juga ada debt ratio. Jadi debt ratio itu kita nggak boleh punya hutang lebih dari 30% pendapatan kita setiap bulan atau setiap tahunnya. Misalnya nih, contoh kalau kita punya KPR, tapi biasanya juga kalau KPR itu bank itu tidak akan approve kalau pendapatan per bulan kita itu cicilannya itu melebihi dari 30% pendapatan kita gitu. Cuma ya kadang ada juga loh yang bisa sampai 50% cicilan KPR-nya atau bahkan hutang konsumtif gitu. Misalnya kayak cicilan mobil, lebih dari 30%, itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik hutang itu untuk menjaga cash flow kita agar bagus, agar sehat, tidak boleh lebih dari 30%. Termasuk juga hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Kadang soalnya kita tuh karena kalau kebanyakan cicilan ya Kak Maria, misalnya nyicil TV, oh kelihatannya kayak cicilannya kecil setiap bulan, akhirnya
nyicil lagi, ambil lagi cicilan elektronik yang lain, yang lain. Numpuk, Bo. Menumpuk. Tanpa disadari akhirnya cicilannya tuh udah gede aja Iya, gitu. iya. Apalagi sekarang ada tuh toko-toko baju yang aku tahu ya, baju-baju Nyicil yang suka kita juga. pakai, suka ditawarin kan. Ini bisa loh program 0% 3 bulan. Itu tuh bisa menimbulkan impulsive buying, jadi hati-hati. Oke. Itu rasio yang kedua. Lalu rasio yang ketiga sudah pasti investasi. Jadi kita tuh kalau mikirin cash flow, jangan cuma pikirin cash flow hari ini saja atau 1 tahun ini saja. Tapi kita juga harus pikirin cash flow kita ketika nanti kita pensiun gitu ya, atau di masa yang akan datang. Dari mana nih kita hidup? Gimana nih kita punya aliran masuk? Kalau cash flow itu kan artinya uang keluar masuk. Kalau nanti kita pensiun jangan sampai cuma uang keluar doang, uang masuknya nggak ada gitu. Kalau Karena rata-rata kan orang pensiun pengennya gaya hidupnya sama kayak masih punya duit gitu ya, Betul. tapi nggak dipersiapkan gitu. Iya. Akhirnya uangnya keluar terus, nggak ada yang masuk kan. Iya. Biasanya umumnya malah jadi ngebebanin anak kan, kayak bayarin arisan. Ada loh yang kayak gitu. Orang tuanya tetap heboh, pengen arisan, anaknya suruh bayarin gitu ya. Nah kita harus pikirin juga cash flow yang masuknya kita punya nggak. Nah maka itu kita harus investasi dari sekarang. Contoh misalnya kalau sekarang kita pendapatannya 10 juta, berarti misalnya nih kita usia 30 tahun, kita pensiunnya usia 55 tahun. Berarti kan kita punya 25 tahun untuk siapin dana pensiun tersebut. Ketika pensiun nanti berarti kita harus punya 25 kali pendapatan kita per tahun. Kalau pendapatannya sebulan 10 juta, 1 tahun 120 juta, maka 25 kalinya itu berarti 3 miliar kan kita harus punya. Nah, untuk mencapai ke 30 miliar dalam waktu 25 tahun, itu kalau kita berinvestasi saja di instrumen investasi yang returnnya 10% per tahun, tiap bulannya kita harus sisihin 2,2 juta. Itu aja berarti udah setara 22% dari pendapatan kita. Bayangin ya, itu untuk pensiun aja, belum kita nyiapin dana pendidikan dan lain-lain. Cuma Jadi sebenarnya duit lo yang masuk itu udah ada posnya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Cuma nggak perlu dikhawatirin kayak, aduh takut banget kayaknya nggak bakal kecapai nih dana pensiun. Jangan khawatir kalau sobat cuan yang biasanya pegawai, baik swasta dan negeri, biasanya kan kantor juga menyediakan dana pensiun. Tapi ingat, nggak mungkin 100% bisa mengcover. Jadi sobat cuan harus tetap sisihin gitu ya. Jadi seenggaknya porsinya nggak sampai 22% tadi lah. Tapi misalnya bisa setengahnya lagi nanti ada program dari kantor kalau kita sampai pensiun di kantor tersebut. Terus juga ada dari BPJS, JHT, dan lain-lain seperti itu. Jadi seperti itu ya sobat cuannya, untuk kita berbicara mengenai kondisi cash. Jadi kita pahamin tadi 3 rasio yang sudah disampaikan sama Kak Olive ya. Dari rasio liquidity, debt, dan juga investasi. Nah kita bicara balik lagi nih ke tema soal cash is the king gitu kan. Kalau misalnya di investasi, cash is the king itu kan sebenarnya powernya untuk bisa punya aset lain sebenarnya, atau pindah ke aset lain secara lebih cepat. Jadi turnnya tuh lebih fast. Karena misalnya kayak gini, kondisi market crash, sayang untuk dikeluarin semua karena ruginya terlalu dalam gitu ya, atau mungkin hanya bisa dikeluarin setengah. Sementara mau beli lagi nih di harga bawah, yaitu adalah dengan menggunakan pasti cash yang kita punya. Nah ini cash yang bisa dipakai, ini cash yang mana nih? Apakah cash yang memang kita keluarin setiap bulan untuk tadi rasio ketiga yaitu adalah investasi, atau kita bisa menambah lagi, mempush that cash agar lebih big supaya kita punya power lagi, kekuatan yang lain gitu. Khususnya ini pasti kita bicara mengenai investasi ini di rasio yang ketiga ini. Oke, jadi kalau ini kita masuknya ke money management ya. Money management akan mempengaruhi cash flow kita. Misalnya ketika kita berinvestasi katakanlah di saham, kita tuh kalau membeli misalnya indeksnya sudah terlampau mahal, kita kan bisa lihat ya indeks tuh terlampau mahal seperti apa. Misalnya kita lihat indeks tertinggi terakhir di angka misalnya 7.500. Kalau kira-kira indeksnya sudah mendekati 7.500, berarti kita jangan paksain lagi untuk investasi. Nah, kalau kita nih yang punya uang misalnya pendapatan tetap yang dapatnya itu setiap bulan pasti ada. Jadi karena kita udah nggak bisa nambah sahamnya, karena indeksnya sudah terlalu mahal atau saham yang kita pegang valuasinya juga sudah terlalu mahal, tapi kita punya cashnya yang dari kita sisihin, maka kita apain? Tetap beli sahamnya atau enggak? Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu, misalnya bisa taruh dulu nih di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang resikonya cenderung lebih rendah. Tabung dulu di situ. Tunggu ketika nanti misalnya marketnya terkoreksi atau sedang crash, baru itu dicairin, dipindahin. Jadi jangan karena kita
berpikir, oh saya maunya investasi di saham aja, tapi di setiap waktu, di setiap momentum di saham kita masuk juga. Sebenarnya kurang ideal juga, karena kalau sebuah saham valuasinya atau indeksnya juga sudah terlalu mahal, lebih baik kita jangan paksain diri untuk membeli di harga tersebut gitu. Sabar aja menunggu gitu. Jadi uang kita yang udah di dalam saham ya biarin aja dulu dia bekerja. Gitu. Jadi supaya ketika harga sahamnya turun kita nggak terlalu banyak cut loss. Kalau misalnya biasanya tuh kan orang yang nyangkut itu apa? Yang belinya terlalu di atas. Betul. Gitu. Ikutan apa namanya, terbawa emosi dan FOMO ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kembalikan lagi, nggak literally cash is the king terus kemudian kamu bisa memperlakukannya dengan tidak beraturan gitu ya. Tapi justru mungkin cash ini juga sebagai salah satu aset lindung nilai juga kali ya buat kita ya. Bisa ditaruh di aset yang lain yang jauh lebih aman ya, mungkin bukan lebih aman ya, mungkin resikonya cenderung lebih rendah, cenderung kecil gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai cash is the king ini, ada nggak sih proporsi yang bisa diterapkan untuk rasio keuangan pribadi? Kalau misalnya dana darurat kan udah jelas nih ya. Cash itu termasuk ke dalam dana darurat atau si cash ini keluar dari dana darurat sebenarnya? Oke, jadi kalau cash sendiri ya, cash itu sudah termasuk di dalam dana darurat. Tapi kita harus bedain lagi, apakah kita punya financial goals jangka pendek. Kalau kita punya financial goals jangka pendek, itu di luar dana darurat. Misalnya, kita punya dana darurat udah 6 bulan, tapi kita nggak bisa tuh pakai untuk liburan, karena itu tujuannya sudah berbeda. Liburan itu kan bukan sesuatu yang kita perlukan ketika darurat. Jadi kalau Sobat Cuan pengen liburannya misalnya 6 bulan lagi, itu kan termasuk jangka pendek ya. 1 tahun lagi juga termasuk jangka pendek. Harus bedain lagi cashnya gitu, harus sisihin lagi cashnya. Nah, sisihin cashnya ini untuk liburan atau financial goals jangka pendek, misalnya mau beli kamera atau mau beli handphone, taruhnya di mana? Boleh di rekening biasa atau boleh juga taruh aja di reksadana pasar uang atau di bank digital. Sekarang kan banyak tuh yang lebih kasih bagus malah returns-nya. Iya, yang kasih bunga-bunga yang lumayan lah dibanding deposito. Boleh juga taruh di situ. Jadi pokoknya nggak boleh digabung. Dana darurat adalah dana darurat, cash untuk financial goals jangka pendek itu juga berbeda lagi gitu. Oke. Walaupun ditempatkannya di aset yang sama, misalnya kayak tabungan atau mungkin ditaruhnya di pasar uang, reksadana pasar uang gitu. Ini supaya bisa punya pembeda bahwa ini adalah dana darurat saya, ini adalah cash flow saya atau cash yang bisa saya pakai kapanpun. Ini gimana caranya nih? Kadang-kadang kan masa harus buka lagi tabungan sih Kak? Kan buka tabungan kena biaya admin lagi, ini lagi gitu kan. Duit yang gak banyak dipotongnya banyak. Biasanya banyak yang protes kayak gitu. Nah ini apakah bisa kita maintain dalam satu akun atau kayak gimana? Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi sekarang itu bagusnya adalah kita tuh punya banyak kemudahan ya dari kemajuan teknologi. Bisa kita, kalau dulu mungkin kita harus bikin beberapa bank gitu ya, beda-beda dengan kartu ATM yang banyak gitu. Kalau sekarang untuk dana darurat sendiri, misalnya dana darurat juga sebaiknya jangan 100% ditaruh di reksadana pasar uang ya. Karena takutnya nanti tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, mendadak uangnya suka lama cair kan, 2-3 hari. Jadi setengah-setengah lah. Nah sekarang juga ada bank digital, bank-bank digital, kita nggak usah sebut mereknya apa, banyak lah. Yang kita tuh bisa bikin pos-posnya gitu loh, pocket per pocket. Jadi rekeningnya cuma 1, tapi kita bisa bagi pocket per pocket. Nah contohnya adalah misalnya aku tuh kalau kan aku ada beberapa karyawan, aku kalau gajian karyawan, terus juga aku harus kasih mereka THR kan after nanti tahun depan. Nah aku udah sisihin tuh uang THR-nya dari sekarang, jadi setiap bulan aku sisihin berapa di satu rekening tapi dengan pocket yang berbeda. Jadi kita nggak bingung, ya kan? Jadi kita berbingung. Sudah ada alokasinya. Itu sih kemajuan teknologi zaman sekarang. Atau kalau misalnya yang untuk tujuan jangka pendek, financial goals jangka pendek, bisa taruh di reksadana. Di reksadana itu juga bisa kita bikin kayak semacam judulnya gitu atau pocketnya. Yang ini tuh uang yang ini atau instrumen investasi yang reksadana yang ini, produk reksadana yang ini untuk liburan misalnya ke Bali. Instrumen reksadana yang ini di aplikasi yang sama misalnya untuk dana darurat, itu juga bisa. Jadi bisa dipos-pos secara otomatis. Betul. Jadi tinggal mungkin Sobat Cuan nyari nih, googling kali ya, mana dompet-dompet atau mungkin akun-akun digibank yang memang udah dikeluarkan. Betul. Dan punya kemudahan untuk bisa punya pos terhadap pos keuangan gitu ya. Mungkin bisa dicek terus mana yang cocok sama Sobat Cuan, pilih. Itu bisa memudahkan. Nah tapi kalau mungkin Sobat Cuan yang masih
maunya konvensional nyatat kali ya. Iya, nyatat. Mau nggak mau ya. Atau banknya dibedain sih biasanya. Jadi 2 bank berarti Betul. pakai 2 bank. Atau ya itu perincian mencatat kayaknya harus Iya, kembali lagi ke perincian mencatat. konvensional ya. Tapi biasanya kalau digabung tuh suka bingung sih. Bener. Bahkan biasanya ada juga orang-orang yang strict kalau dana darurat itu lebih baik nggak usah pakai rekening yang ada kartu ATM-nya. Jadi supaya tangannya tuh nggak gatel. Atau cari bank yang banknya itu ATM-nya jarang banget gitu. Oh, oke, bisa juga Iya. tuh. Ya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada dana darurat, ya udah tinggal cairin aja ke banknya gitu. Atau memang sengaja milih bank ada walaupun banknya di mana-mana tapi milih yang nggak usah pakai kartu. Iya, nggak usah pakai Nggak usah kartu. diterbitin deh kartu ATM Iya. karena ini memang benar-benar buat masa depan atau buat dana darurat gitu ya, yang jika kondisi-kondisi tertentu baru bisa dicairkan. Gitu sih kalau kita bicara cash is the king, kita bicara cash flow harus pintar-pintar sih, walaupun manajemen keuangan kan semuanya kan ada di tangan kita, tapi ya bisa kok di manage, bisa kok di set up goalnya ya Iya. masing-masing ya. Jadi gitu Sobat Cuan, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan juga Spotify. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga ya di @cuap_cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan. Like, share, dan juga komen, karena podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you banget Sobat Cuan, terima kasih banyak. Maria dan juga Olive pamit. Bye.